علينا أجمعين خصوصا بهذا الكتاب وسنن شهادة الله العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومن سلسلة الحدادية الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويهدينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكن الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهني وهب الغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة فهم بجاه النبي كما انصر اللهم إله الورى. سهل على كل من قال تصرف الأكثر ما تعصر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا نويت تعلم وتعليم وتدبر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتابنا وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan berkah duduknya kita di majelis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan senantiasa kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hajat yang kita di majelis ilmu menjadi tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dari tanda-tanda tawadhu yang kita bahas di minggu lalu adalah wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Ya, tanda ketawadhuan seseorang yang kemarin kita katakan bahwasanya cinta kepada orang-orang miskin, ya, dan bahkan Nabi katakan ya Allahumma ini miskinah wa aminni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, ya, dan matikanlah dalam saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Kalau dalam kitab Durrat, wa idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al-abdu syafiqur rahim lil yatimi wal armalah. Ketawaduan Nabi tergambar kapan? Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, dijawab. Jangan pakai mailing, enggak pakai mikir. Diundang sama siapa? Yang orang susah, datang enggak ya? Kira-kira acaranya gimana ya? Kira-kira amplopnya berapa ya? Kira-kira hidangannya apa ya? Berkatnya apa enggak? Aja bahu ijabatan mu'ajjalah, langsung. Dan begitu juga yang dicontohkan oleh cucu-cucu beliau Sayyidina Hasan wal Husain.
Ketika beliau lagi di atas onta, kemudian ada orang-orang miskin yang lagi ngopi di pinggir jalan. Bahasa kita mungkin lagi ngopi. Ya lagi ngopi, lagi makan gorengan. Dan kemudian mereka tinggal, halum mailana ya abna Rasulillah. Ya saya duduk dong, wahai anak keturunan Nabi. Mana salamin jamalihima. Langsung turun dari onta ini makan bareng. Saat itu Sayyid Hasan Khalifah, Sayyid Husain yang ada yang kuasa, kasar dia satu presiden, satu ada yang presiden. Ya dan dua-duanya cucunya Nabi. Diajak makan sama orang susah, makan. Bukan berarti nongkrongnya, dijawab makannya. Enggak kayak dilihat tuh ya, ada orang pinggir jalan makan apa sih? Enggak, datang di situ langsung mau makan apa, diajak makan apa, makan duduk 5 menit, 10 menit, nyenengin, nanti mereka jalan lagi. Bukan berarti gambaran hadis ini atau cerita ini menunjukkan kita diajak nongkrong buat nongkrong, bukan. Tapi mereka mau dikata diajak makan sama orang di pinggir jalan, sekedar ditawarin saya dong gorengan nih, ambil. Bukan belagu-belagu ya, gorengan gak radang-radang. Gak enak tenggorokan ntar nih. Suara ntar jadi gak bagus lagi. Datang. Bukan cuma kalau dibilang ntar kita ketemu di Andakar, datang langsung ke di Andakar. Kita ke Abu Bak, langsung Masya Allah. Ngopi-ngopi di sini di mall ini jangan sih. Tapi kalau diajak makan pinggir jalan, warteg segala macam belum dah. Gue gampang bungkus aja. Tanda pertama buat seseorang terlihat dari bukan sekedar duduk, bukan sekedar nongkrong, tapi cinta sama orang-orang miskin. Dan memang Nabi sengaja, kemarin di minggu lalu kan kita bilang, beliau sengaja memiskinkan diri beliau untuk menyenangkan hati orang-orang dari umatnya yang nantinya beliau tahu keadaannya nggak begitu bagus, tenang. Kita nih yang susah nih, kita semua nih. Kita semua yang susah tenang. Susahnya udah mirip sama Nabi, tinggal keluar dia bang. Susahnya udah mirip sama Nabi. Jangan lu balik, jangan. Udah susahnya kayak Nabi, kelakuan kayak setan, jangan. Udah susahnya kayak Nabi, miripin juga kelakuannya kayak Nabi. Biar mana ntar masuk surga duluan nama Nabi pertama kali masuk surga bawanya orang-orang miskin dulu. Tapi kalau kita udah dikasih susah, udah setengah mirip sama Nabi nih, jangan kelakuannya kayak setan, jangan. Gugur sama lah. Disamain juga kelakuan sama Nabi biar nanti masuk tuh. Yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang miskin masuk ke surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Masuk sebagai orang miskin tuh. Orang miskin masuk, puas, nyobain kesana kemari kayak dulu orang kaya di dunia nyobain kesana kemari. Di akhirat sama kan orang miskin suruh muter-muter duluan. Kalau dulu di dunia orang kaya soal nunjukin lo pernah kesana enggak, pernah hadir kesana enggak, pernah jalan kesana enggak, entar di akhirat gantian. Orang-orang miskin duluan baru masuk, lo kesana enak mah ada air terjun mah. Di sana enak ada curug mah. Di sana enak mah ada apa namanya, ada mainan di sana, di sana ada taman ini dia lah. Udah nyobain. Makanya selalu kita bilang orang yang bisa menahan, orang yang bisa menahan capeknya dunia adalah mereka, mohon maaf. Orang yang bisa nahan capek di dunia cuma mereka yang bisa mandang balasan di akhirat. Orang yang bisa sabar, yang bisa nahan capek di dunia, cuma mereka yang nantinya atau cuma mereka yang bisa mandang balasan di akhirat. Kenapa? Karena di dunia nggak perlu ada balasan. Dunia belum tentu ada balasan. Emang dari dasarnya dunia diciptakan bukan tempat mendapatkan balasan. Itu nunggu dunia capek akhirnya keluar tuh dari mulut. Capek gue nih, kayak gue udah sholat, gue udah sholawat, gue udah istiqomah ngaji, udah tahajud, udah baca Quran, udah zikir, udah sholawat, gak berubah dah. Emang bukan balasannya di sini, bukan. Balasannya di akhirat. Dan mohon maaf sebaliknya, orang yang bisa berhenti dari maksiatnya, mereka yang yakin di akhirat ada azab. Orang yang bisa berhenti dari nakalnya, orang yang bisa berhenti dari belagunya, orang yang bisa berhenti dari tengilnya dan nakalnya, maksiatnya, cuma mereka yang yakin nanti akhirat ada azab. Kalau di hatinya nggak yakin, maka bakal berhenti. Kalau kita diancam sama siapa, sama fulan yang nggak pernah kita lihat marah. Lu nyolek motor gue ya, gue tonjok lu. Kita tahu tuh orang nggak nonjok, jangan nonjok. Pukul aja nggak lempeng. Terus ngancam kita begitu ya, makanya kita lihat aja tuh, tendang tuh. Gitu.
Nah kita tahu memang nggak bisa ngukur kayak macam. Tapi kalau yang macam, wah masya Allah. Badannya gede, kekar. Dan kita tahu track recordnya kalau orang marahnya kan nanggung-nanggung gitu. Kalau dia ngomong nggak bakal berani gitu. Makanya yang bisa berhenti dari kenakalannya, yang bisa berhenti dari kemaksiatannya, mereka yang yakin nanti di akhirat ada azab. Dan orang yang bisa sabar dengan dunia yang susah juga sama. Mereka yang yakin, mereka yang bisa mandang bahwasanya nanti balasannya ada di akhirat. Itulah adanya akhirat biar kita tahu Allah itu maha adil. Siapa yang bilang nih sekali lagi satu lagi? Siapa yang bilang maha adilnya Allah itu harus di dunia? Siapa yang bilang? Siapa yang punya konsep maha adilnya Allah itu harus di dunia? Ya Allah gak adil nih. Kenapa memang? Gue yang udah istiqomah malah begini, dunia gue belangsa. Dia gak ngaji, sholatnya jarang segala macam kayak aja. Gak adil berarti Allah. Siapa yang bilang Allah adil di dunia? Siapa ini? Siapa yang harus bisa mengadilkan, maksudnya mewajibkan Allah adil di dunia itu siapa? Justru adanya dunia dan akhirat itu adalah keadilan yang nyata kayak begitu. Bukan diadilin semua di dunia. Kalau semua diadilin di dunia gak usah ada akhirat. Kalau semua diadilin di dunia gak usah ada akhirat. Yang jahat langsung nanti dibalas dengan apa yang ngejahatin. Apa yang ngejahatin langsung dibalas. Yang udah sabar langsung kaya. Kalau begitu kan ntar semua orang sabar aja kaya semua. Ada orang miskin, gak ada yang dagang. Mampus ini. Gak buka warung Madura, ya gak? Gak buka warung Madura, ntar kalau semuanya kaya. Gak ada yang dagang. Ya kalau wah ada yang lihat nih, engkang nih, istiqomah sabar kaya. Gampang ikutin aja istiqomah sabar kaya. Semuanya besok ikutin kaya semua. Itu ngapain? Habis itu ada akhirat, terus ada akhirat. Udah selesai dunia, selesai. Memang dunia tempatnya dari awal dia berlaku ayyukum ahsanu amalan. Dunia cuma tempat buat ujian siapa yang terbaik di antara kalian dalam menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menerima semua takdir Allah. Amin. Ahsanu amalan, yang bagus amalnya maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menerima semua takdirnya. Gak keluar dari dirinya ekspresi yang gak dicintai sama Allah. Lagi senang maupun susah, lagi senang enggak keluar ekspresi yang Allah benci. Gimana senang keluar ekspresi benci? Gak mungkin lah. Poya-poya malah justru duit buat maksiat. Dia senang malah justru dikeluarin bukan hal-hal yang manfaat. Ini ekspresi yang salah. Sama dengan halnya ketika susah. Apa ekspresi yang salah? Berutu, ngoceh, ngomong ke orang setiap hari. Gue bingung dah, gue begini mulu, gue bingung dah, gue begini banget, gue bingung dah, gue begini banget. Jangan. Karena kita bilang inna Allah yubghid, inna Allah yubghid min ibadihi man yashkuhu ila qalbi. Kalau dalam di otak kita, Allah benci, Allah benci. Sama siapa? Sama setiap hambanya yang setiap hari ngaduin Allah ke orang lain. Kali kita bilang, Allah benci sama hambanya yang suka ngaduin Allah ke orang lain. Allah kok gimana Allah diaduin tiap hari? Oh bingung gue, udah sholat begini aja gue ngapain ya Allah begini sama gue. Ini gak ada Allah begini nih. Jangan suka ngaduin Allah ke manusia. Ada juga kita ngaduin manusia. Kalau ngaduin Allah ke manusia mau ngapain? Ya minha kamalul qiyam bi huquqil ikhwan bihasbil imkan. Dan cara juga salah satu tanda ketawaduan adalah rajinnya dia, sempurnanya dia dalam berkhidmah untuk kebaikan saudara-saudaranya. Gampang bantu orang kelihatan tawadhu nih, gampang bantu orang. Disuruh ngangkat meja, nggak kayak lu langsung masak gue. Jadi disuruh ngambil sampah, lu kan biasanya enggak. Habib dalam salah satu perkataan ini Pak orang asal zaman kaifa yakunu minal mutawadhi'in man istaqbala bi khidmati mu'minin. Gimana orang bisa digambarkan sebagai orang yang tawadhu kalau hari ini ngerasa berat berkhidmah sama orang-orang lain. Khidmah sama orang lain aja berat, udah dibilang gak tawadhu nih. Khidmah sama sesama nih, kalian minta bantuin dong, ambil sana bentar. Emang Abi Hakim kan tentunya kalau memang dia bisa. Itu dia bisa. Aku malas, ngapain gitu doang, enggak aku malas itu aja. Ngapain? Ribet banget, ngapain? Kita bisa bantuin, nggak bisa ya udah. Tapi kalau bisa bantuin, itu bantuin orang biasa ya.
bantuin orang biasa, ngerasa malas, ngerasa capek, padahal dia bisa, itu udah nggak digambarkan ketawaduan dalam dirimu. Apalagi yang berkhidmat buat majelis ilmu, buat guru ilmu, buat orang tua itu berat, tidak ada apa itu. Orang biasa, bantuin orang biasa kita berat aja tuh masalah, apalagi malas bantuin guru kita, bantuin orang-orang lebih tua kan, ngaco kamu ini. Man ta'azzaza bi khidmati ikhwani awratuhu Allahu dhullan tadi. Orang siapa yang merasa agung, merasa hebat, merasa nggak pantas buat khidmah kepada saudaranya yang lain, kita bisa malah dihinain sama Allah. Dan kita punya apa namanya, punya slogan dari dia, man khadam gagal. Siapa yang khidmah itu yang bakal maju. Dan mohon maaf, biasa ini kelihatan dari kapan kalau guru udah meninggal. Dan kita kelihatan keberkahan khidmah yang terlalu biasa. Kalau guru yang ada, biasanya masih begitu-begitu nih. Ya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, ya alamatus dunia, seorang yang diberi gelar orang paling alim di dunia pada zaman. Muridnya siapa beliau? Muridnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tugasnya ngapain? Tugasnya bikin kopi, beresin majlis, rapihin majlis, nyuciin piring, tiap hari itu. Dan sezaman dengan orang-orang besar saat itu, Abi Ali bin Syihab dan lain-lain. Kadang ada teman-teman yang iseng, yang ngomong gitu, ente begini, ntar mau jadi apa? Kerjaannya khidmah, doang sama gurunya, mau jadi apa? Dengan catatan ya. Ini dan catatan ini langsung dari Habib Umar juga. Kita waktu itu ketika kita khidmah di dapur itu beliau ngomong, itu khidmah, tapi jangan jadikan alasan khidmah buat malas-malasan dalam ngaji. Sengaja nih, belum waktunya khidmah belum datang, udah langsung ke dapur, udah langsung sok beres-beresin. Padahal masih ngaji, masih ceramah, ntar dulu. Kayak kita bilang berkali-kali sama Tabligh Akbar, kalau lagi ceramah ada bagian yang harus bergerak, yang harus bergerak silakan. Yang lain enggak, diam dulu, dengerin. Jangan beralasan gue panitia nih, gue patwa, gue pengawal. Kemana pas Habib ceramah? Ngopi, ngerokok, makan di warteg, main game gak kelar-kelar. Kayak mau rebeng lagi. Borbeng, nyolot, rokok mati nyambung, rokok mati nyambung, rokok mati nyambung. Ngapain ini? Ada patwa. Capek ada tadi ngawal Habib. Terus itu Habib datang buat ente dengerin ceramahnya. Kalau nggak ada patwa lain, Habib bisa telat. Itu seorang dikasih ilmunya nggak bisa banget tadi. Nanti ngawal Habib, katanya buat orang dapat ceramahnya, ilmunya. Orang dapat itu dapat apa? Oh, insya Allah berkah, yakin. Iya, berkahnya mau lobby kemana? Berkahnya mau gapai ke arah mana? Kalau itu sendiri aja ilmunya nggak ada, ibadahnya nggak jalan, berkah bakal jadi apa? Saya pernah nanya sama Umar Habib, ketika ziarah pun begini, nanti orang datang makan siang itu buru-buru Habib. Kalau kita yang ngedengerin atau kita hadir di majlis, nanti telat nih buat mereka makan. Apa yang kita lakukan? Apa kita di dapur aja udah nggak usah ikut ziarah pun udah habis? Apa yang bisa hadirin? Yang bisa kita dengerin. Waktunya itu ke dapur baru 3. Dan apa yang bisa ditunda khidmahnya buat ente dengerin ilmu dulu, dengerin baru nanti khidmahnya. Ini cuci piring nih, ini piring harus dicuci, iya. Harus nggak sekarang? Dicuci lah kan, harus dicuci, iya. Harus nggak sekarang? Apa yang bisa sekarang dengerin ceramah dulu? Selesai dengerin ceramah baru cuci piring, bisa begitu? Dengerin dulu. Dan Habib Abdurrahman diledekin, itu mau jadi apa ya kak? Setiap hari hobinya khidmah. Datang ke gurunya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib, pulang begini segala macam. Anda bingung harus jawab apa ya? Dan Anda kepikiran kan gimana nasib Anda? Kata beliau, usduk. Nah ini yang selalu beliau bilang, jangan setengah-setengah. Bahasa kita usduk itu kan jujur, sungguh-sungguh, dan tulus. Bahasa kita yang setengah-setengah jangan. Perasaan kita yang setengah-setengah. Usduk. Buat saya ilmu yang Allah fokus makam. Bahkan nanti suatu hari mereka yang sekarang lagi merintis ngajinya begini. Mereka yang lagi merintis ngajinya apa? Merintis. Itu datang masanya. Mereka yang orang besar semua ngajinya begini. Kata gelarnya alam itu
gelarnya orang alim pada dunia saat itu. Bahkan semua merujuk ke beliau. Bukan cuma di Hamzah Wadidar, bukan di luar Yaman, di Saudi, di segala macam ada permasalahan yang mereka nggak bisa jawab, pasti selalu ngomong ini yang bisa jawab. Abdullah ngambil lagi tadi. Tapi tadi sungguh-sungguh kita ngaji, berperhatiin ya. Ya, jangan setengah-setengah. Dan setan bakal terus mengganggu kita buat tulus dan ikhlas dalam khidmah kita. Tapi yang dia lihat semua orang yang sukses. Sekarang ada yang mundur. Guru-guru kita yang kita sebutin ya. Saya mundur, saya kita. Yang terakhir semua saya minta pak. Orang-orang yang ngaji. Dan yang ketiga khidmah. Buat bisa-bisa mati-matian. Jadi ini dan bawahan-bawahannya. Orang-orang yang ngaji sama mereka, yang belajar sama mereka, yang kita lihat Allah tampakin keberkahan dan kemanfaatan sama. Mereka-mereka yang meneruskan jalur buat membantu mereka. Ya makanya tadi kita bilang ini nggak mau khidmah, nggak mau bantu sesama aja itu ya Allah udah dari kata Allah sama beliau ini yakin tawadhu begini orang minta bantuan aja oh enggak. Ma'asyukri man qama minhum bihaqqi wa audraman qasar. Dan sebaliknya juga sama, enggak malu mengucap terima kasih buat orang yang khidmah sama dia. Wah ini guru khidmah meskipun mohon maaf kalau kita kayak kita diucapin makasih sama guru kita gak pantas. Guru kita ucapin makasih kita kayak gak pantas gitu. Kalau kita mulai ucap begitu syukur jauh dari apa yang mereka kasih ke kita. Tapi itu menggambarkan ketawaduan mereka. Mereka nggak asa harus tahu buatnya nggak perlu mengucap makasih, emang wajib dari mereka. Gila itu. Sama kayak suami sama istrinya di rumah. Istrinya masya Allah, sakit beresin sama segala macam. Terus dia bilang apa? Udah kewajiban, susah banget terima kasih. Sehari sekali kayak minimal. Mau tidur, mau berangkat kerja. Tapi sehari terus sekali ini makasih ya. Saya sehari agak capek ini segala macam, maafin hanya di rumah nggak di luar nggak bisa bantu. Apa sih susah ini? Sebagian lagi bilang, gue laki coy. Suami gue ngapain? Udah dia udah kewajiban dia di rumah, bukan di luar. Ngapain kayak makasih? Susahnya itu. Tidak bantuin itu, bilang makasih aja sekali apa ini? Dan maaf ya kalau dia pulang dari mereka yang punya anak 1, 2, aku pegang semua. Ada 1, 2 hal yang kotor dan ketinggalan yang nggak beresin, ya selesai. Ya, kayak saya pun bilang, kalau jadi manifestar sekolah bikin nanti minum ini. Yang gimana orang bisa dianggap tawadhu kalau masih berat buat khidmah, untuk bantu orang. Selama bisa. Ya, kalian memang dalam keadaan yang kayak nggak apa-apain dan dibantu dia pun nggak ada ini dari agenda kita yang rusak, yang bikin berantakan. Udah semuanya udah kelar, udah semua kelar, wiridnya udah, wadah kulanya udah, apa segala macam. Lagi bengong, nonton TV, nonton handphone. Bantuin gue dong, apa? Ini gue balik mau nyetor tajwid nih, gue belum bisa. Dia dong, apa namanya, ajarin ya, video call, gue menanya hukum-hukum tajwid. Itu tuh, tinggal apa-apa. Ini lah, ribut gue, lebih capek juga, semua juga capek. Justru di situ dari capek ini dia masih bersedia membantu orang. Yang taat saja, bikin nanti ikhwan. Jangan siapa yang merasa mulia, tak pantas khidmah kepada orang. Hati-hati, nantinya justru malah dihinain sama Allah. Dan yang menghinakan diri buat berkhidmah itu yang diangkat derajatnya sama Allah. Sekali lagi untuk kedua, jujur, tulus, yang benar niatnya jangan setengah-setengah. Jangan dibawa khawatir, paksain buat yakin. Yakin itu hadiah dari Allah. Tapi biasanya diberikan sama siapa? Diberikan kepada mereka yang hatinya memperlihatkan bahwasanya mereka pengen ikhlas, pengen yakin dalam khidmah mereka, dalam ibadah mereka, dalam usaha mereka. Bukan tiba-tiba bangun mereka langsung yakin, enggak, paksain. Dan baru Allah kasih. Jadi yakinnya tanpa paksaan buat ikhlas. Lama-lama Allah kasih ikhlasnya tanpa paksaan. Paksain buat sabar. Lama-lama Allah kasih bisa sabar tanpa paksaan. Ya mudah-mudahan ya menjadikan kita dari bagian orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak merasa mulia daripada orang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan memuliakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan
Ya Allah, kabulkan segala macam doa dan hajat kita, lupakan urusan kita dunia dan akhirat. Jadi kepada Allah berdoa juga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, dari berbagai macam bala, wabah, serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Dan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita dan mereka panjang umur, sehat afiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan buat sahibul bait, orang tuanya Habib, orang tuanya kita dan orang tua kita semua, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Kurang sehat ya, dan suaminya dan juga teman orang tua dan teman kita ya, Ahmad bin Rahmat dari teman yang sedang dirawat, Bapak Ahmad bin Rahmat sedang dirawat, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, diberikan panjang umur, diangkat penyakitnya, dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga Bapak Sulaiman bin Haji Muhammad Saleh yang sedang sakit juga, yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sudah sehat, Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan afiat yang sempurna, kembali seperti kesehatan yang seperti sedia kala, dan mudah-mudahan sebab sakit yang jadi penggugur dosa dan meningkatkan derajat sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua buat kerabat kita, keluarga kita dan semua yang kita kenal dan kurang sehat, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya kita semua yang senantiasa bantu majlis kita, khidmah kepada ilmu, khidmah kepada Nabi, mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan pandangan tulus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.